Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim dimanapun berada, semoga hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan semua urusan kita. Amin ya robbal alamin. Sobat muslim, inilah kekuatan dan keberanian Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kebiadaban Zionis Israel. Dalam sidang KTT luar biasa OKI yang dilaksanakan di Riyadh, Saudi Arabia, dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan 4 hal penting yang harus dilakukan OKI untuk mengakhiri krisis di Gaza, untuk kemanusiaan, dan harus memberikan kedaulatan mutlak bagi Palestina. 4 hal yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut, diantaranya Presiden Jokowi meminta OKI sebagai motor untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza. Jokowi sungguh prihatin, lebih dari 7 miliar penduduk dunia dan lebih dari 190 pemimpin dunia seakan tidak berdaya untuk menghentikan kekejaman Israel. Untuk itu OKI harus bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jokowi menegaskan gencatan senjata harus segera dilaksanakan. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus segera bisa dilakukan. Ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut kekejaman Israel. Yang keempat, OKI harus segera kembali melakukan perundingan damai. Dalam sambutan terakhirnya, Presiden Joko Widodo siap berkontribusi untuk melakukan perundingan damai tersebut. Terkait masalah Gaza, Presiden Jokowi mengatakan, pada hari Senin 13 November 2023, dirinya akan bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden dan hasil KTT OKI ini akan dia sampaikan. Untuk itu Presiden Jokowi meminta doa restu dari anggota OKI agar penyelesaian di Palestina segera terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mendukung penyelenggaraan KTT OKI dan tepat sekali ini dilakukan, dan OKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. 1 bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia dan lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satu pun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik, dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment, dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan.
Dan jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka UKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru, dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut. Sebagai penutup, sekali lagi, UKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan setelah dari Riyadh, saya juga sudah terjadwal hari Senin bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan UKI hari ini kepada Presiden Biden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Muslim, mari kita doakan langkah Oki yang dimotori Indonesia ini segera mampu meredam dan mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan Cahaya Ilahi hari ini. Semoga tayangan kami bermanfaat dan terdapat hikmah di dalamnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. See you pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.